Diskusi publik penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau restoratif justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dengan menekankan kembali pemulihan pada keadaan semula dan bukan berorientasi pada pembalasan. Direktur Utama Radar Lampung Haji Ardiansah menjadi narasumber dalam diskusi publik terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam diskusi, Direktur Radar Lampung itu memberikan masukan kepada ratusan mahasiswa. Tidak hanya itu, dirinya melontarkan pertanyaan kepada mahasiswa dan memberikan hadiah berupa logam mulia. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Helmi SHMH menyampaikan target yang dimaksud dalam kasus restoratif justice di Bandar Lampung, yakni pencapaian keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat berdasarkan hati nurani. Namun jika dalam kuantitasnya, Indonesia memiliki banyak karena persetujuannya berjenjang. Kemudian restoratif justice juga akan dikepolisikan. Pihak Kejati mengatakan kepolisian sudah memiliki peraturan dan mekanisme yang berbeda. Namun apabila surat pemberitahuan penyidikan sudah ada di Kejati, maka akan ditelaah kasus tersebut memenuhi kriteria atau tidak. Helmi juga menyampaikan akan membangun rumah restoratif justice di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk musyawarah perihal masalah-masalah yang ada di sana. Untuk target artinya targetnya adalah pencapaian keadilan ya di tengah-tengah masyarakat berdasarkan hati nurani. Jadi bukan jumlah perkaranya, tetapi ketika memang ada perkara-perkara yang memenuhi kriteria untuk di restoratif justice, kemudian dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Nah, itulah target kita. Namun demikian, kalau artinya berdasarkan kuantitas, hari ini seluruh Indonesia itu sudah banyak dilakukan. Karena kita memang persetujuannya secara berjenjang ya. Syarat untuk restoratif justice adalah pertama, tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan. Kedua, kerugian di bawah 2,5 juta rupiah. Ketiga, adanya kesepakatan antara pelaku dan korban. Keempat, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Kelima, tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Keenam, tersangka mengganti kerugian korban. Ketujuh, tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Gadis Futihatur Rahmah melaporkan.